Bayangkan menjadi Arini, wanita kaya raya, sombong, dan terbiasa merendahkan orang lain. Suatu pagi di mal mewah, dia tanpa sengaja menghina seorang tukang parkir bernama Rangga, menyebutnya aneh, dan menertawakan pakaian lusuhnya di depan banyak orang. Tapi siapa sangka, pria yang dia anggap hina itu ternyata seorang konglomerat yang sengaja menyamar. Bukan untuk menjebak, melainkan karena masa lalunya yang penuh luka. Keluarganya dulu direndahkan oleh orang kaya. Di tengah hinaan dan tawa, Rangga hanya tersenyum dan berkata, "Bu Arini, jangan cari kebahagiaan di dompet. Di sana kosong." Dari situlah Arini mulai bertanya-tanya, mengapa pria sederhana ini begitu tenang? Mengapa dia tidak marah? Dan perlahan Arini jatuh cinta pada ketulusan yang tak pernah dia temukan di dunia gemerlapnya. Namun saat rahasia Rangga terbuka di depan publik, ayah Arini murka. Media sosial memfitnah, dan Arini harus memilih antara harga diri atau mengakui kesalahan. Mampukah dia memperbaiki segalanya sebelum kehilangan cinta sejati? Atau justru kebaikan Rangga yang akan menguburnya dalam penyesalan selamanya? Satu hal yang pasti, rahasia terbesar belum sepenuhnya terungkap. Karena, hei para penonton setia, sebelum lanjut saya mau kenalan dulu nih. Kalian dari kota mana? Yuk tulis nama kota kalian di kolom komentar, biar kita bisa saling kenal lebih dekat dan berbagi keseruan cerita ini bersama-sama. Arini menganggap hari itu biasa saja, sampai dia mendengar suara yang membuat seluruh dunianya bergetar. Pagi itu Arini melangkah masuk ke mal dengan gaun krem senilai 30 juta. Tas Hermes tergantung di bahunya. 2 asisten pribadi berjalan di belakangnya, membawa dokumen dan kopi pesanan. Dia adalah Arini Kusumawati, 27 tahun. CEO skincare organik yang namanya menghiasi majalah bisnis. Tapi hatinya kosong. Rumahnya sunyi. Teman-temannya hanya datang saat butuh promosi. "Saya butuh kopi," katanya datar. Asisten segera berlari ke kafe. Arini berjalan sendirian menuju area parkir VIP. Di sana, seorang pria berpakaian rompi oranye lusuh sedang duduk di kursi plastik sambil membaca koran bekas. Pria itu menegur ramah. "Selamat pagi, Bu. Mobilnya saya jaga." Arini melirik sekilas. Jangan sampai tergores. Dia mengeluarkan uang 50.000. "Tip." Pria itu tersenyum kecil. "Maaf, Bu. Saya tidak menerima tip." Arini mengernyit. "Tidak terima tip? Semua tukang parkir terima tip." "Ini pilihan saya, Bu." Arini mendengus kesal. "Kamu aneh." "Terima kasih, Bu. Itu pujian." Saat Arini berbalik, pria itu berkata pelan, "Bu Arini, jangan cari kebahagiaan di dompet. Di sana kosong." Arini terperangah. Dia menoleh, tapi pria itu sudah kembali membaca koran. Siapa dia? Dan bagaimana dia tahu namaku? Jantung Arini berdebar. Sesuatu yang aneh telah dimulai. Dan dia tidak tahu bahwa hari ini adalah awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Senyum itu terus mengganggu Arini sepanjang malam. Bahkan saat dia duduk di ruang kerjanya yang mewah, ditemani secangkir chamomile, bayangan Rangga tetap hadir. Bukan karena ketampanannya. Wajahnya biasa saja. Tapi ada ketenangan di sana yang tidak pernah Arini temukan di cermin. Ponselnya bergetar. Sahabatnya Dina mengirim pesan suara. "Lin, besok acara peluncuran produk kita jam 10. Jangan lupa bawa sampel terbaru." Arini membalas singkat. "Siap." Keesokan paginya, Arini kembali ke mal yang sama. Kali ini dia tidak sendiri. Dina, wanita berambut pendek dengan kacamata tebal, duduk di kursi penumpang sambil mengunyah krosan. "Lin, lo kok milih parkir di sini? Jauh banget dari pintu utama," protes Dina. "Tenang, ada tukang parkir yang jaga.
mobil aman. Begitu turun, Arini melihat Rangga sudah berdiri di posnya. Hari ini dia memakai rompi yang sama, tapi topinya berganti warna menjadi biru tua. "Selamat pagi, Bu," sapa Rangga. Dina mendekat. "Wah, ramah amat. Lin, kenalin dong." "Tukang parkir," jawab Arini datar. "Aku Rangga." Pria itu mengulurkan tangan. Dina menyambutnya antusias. "Dina, temennya si dingin ini." Arini mendengus. "Ayo masuk, kita telat." Sepanjang acara peluncuran, Arini tidak bisa fokus. Dia terus memikirkan mengapa Rangga begitu tenang. Akar rahasianya? Apakah dia punya keluarga yang hangat? Atau mungkin dia memang tidak punya beban karena hidup sederhana? Selesai acara, Dina pamit duluan. Arini berjalan sendiri menuju parkiran. Matanya mencari sosok orangnya. Rangga sedang membantu seorang ibu tua memarkir mobil kecilnya dengan sabar. "Terima kasih, Nak," kata ibu itu. "Sama-sama, Bu." Arini mendekat. "Rangga, aku mau tanya." "Iya, Bu. Kamu benar-benar bahagia, bukan pura-pura." Rangga menatap Arini lama. "Bu, bahagia itu sederhana. Saya punya cukup makan, tempat tinggal, dan pekerjaan yang jujur. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi kamu tidak punya mobil mewah, rumah besar, atau liburan ke luar negeri. Apakah itu yang Bu Arini cari? Karena dari mata Bu, saya lihat tidak ada kebahagiaan di sana." Arini terdiam. Tidak ada yang pernah berkata begitu terus terang padanya. Perkataan Rangga menusuk sesuatu yang selama ini Arini kubur rapat-rapat. Sepanjang perjalanan pulang, Arini tidak bisa berhenti merenung. Dia memang punya segalanya. Tapi kenapa setiap malam, dia merasa seperti ada lubang menganga di dadanya? Sore harinya, ponselnya berdering. Papanya, Hendrawan, seorang pengusaha properti terkemuka. "Lin, akhir bulan ada acara amal di Hotel Mulia. Papa ingin kamu datang mewakili keluarga." "Baik, Pak. Siapa saja yang hadir?" "Semua konglomerat. Juga ada investor asing. Pakai yang terbaik ya." Arini menghela napas. Acara amal lagi. Biasanya hanya ajang pamer kekayaan dan gaya hidup. Tapi kali ini ada firasat aneh. Dia memutuskan untuk mempersiapkan diri. Dina menyarankan belanja gaun baru di butik langganan. Tapi di tengah jalan, Arini meminta sopirnya memutar balik. "Ke mal yang biasa," katanya. Sopir terkejut. Mal itu lebih sederhana dibanding butik di SCBD. Tapi Arini ingin sesuatu yang berbeda. Dia ingin bertemu Rangga lagi. Sesampainya di sana, hari sudah sore. Rangga masih setia di posnya, kali sambil melukis di buku kecil. Arini mendekat diam-diam. "Kamu bisa melukis?" Rangga terkejut, lalu menutup bukunya. "Hanya coretan kecil, Bu. Boleh lihat?" "Maaf, ini belum selesai." Arini tidak memaksa. "Rangga, aku punya undangan acara amal akhir bulan. Kamu mau ikut?" Mata Rangga membulat. "Saya? Tidak pantas, Bu. Kamu akan jadi pendampingku. Aku butuh seseorang yang jujur. Semua orang di sana hanya akan bilang ya." Rangga terdiam. Angin sore bertiup, menerbangkan beberapa daun kering. "Baiklah, tapi saya datang dengan pakaian sendiri." Arini tersenyum kecil. "Boleh." Dia tidak tahu bahwa keputusan kecil ini akan mengubah segalanya. Setelah Rangga menerima undangan itu, Arini mulai merasa gugup. Dia sadar bahwa membawa tukang parkir ke acara konglomerat adalah ide gila. Teman-temannya pasti akan tertawa. Papanya mungkin marah. Tapi ada dorongan dalam hati yang tidak bisa dia jelaskan. Malam sebelum acara, Dina datang ke apartemen Arini untuk membantu mempersiapkan gaun. Dina memilihkan gaun merah marun dengan sulaman mutiara. Tapi Arini menggeleng. "Pakai yang sederhana saja." Dina terkejut. "Kamu? Sederhana? Aku hanya ingin berbeda."
Dina menatap sahabatnya penuh selidik. Lin, ada yang berubah dengan dirimu. Jujur, siapa yang memengaruhimu? Arini tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis. Keesokan harinya, acara digelar di Hotel Bintang 5. Mobil-mobil mewah berjejer rapi. Para tamu hadir dengan berlian dan jas jutaan rupiah. Arini berdiri di lobi, menunggu Rangga. 15 menit berlalu. 20. Arini hampir putus asa. Lalu dia melihat seorang pria berjalan masuk. Rangga datang dengan kemeja putih lengan panjang, agak kusut tapi bersih. Celana kain hitam, dan sepatu pantofel yang tampak seperti pinjaman. Tidak ada dasi, tidak ada jas. Beberapa tamu menoleh. Ada yang terkekeh. Arini menarik napas. Rangga, kamu tidak pakai jas? Tidak punya, Bu, tapi saya sudah berusaha rapi. Arini ingin marah. Tapi melihat ketulusan di mata Rangga, amarahnya luruh. Tidak apa-apa, ayo masuk. Begitu mereka melangkah masuk, bisik-bisik mulai terdengar. Siapa pria itu? Kok kelihatan seperti orang pasar? Apakah itu pegawai hotel? Arini menggenggam tangan Rangga. Abaikan mereka. Rangga hanya tersenyum. Saya sudah terbiasa. Begitu mereka duduk di meja utama, bisik-bisik berubah menjadi tawa kecil. Seorang wanita berdaster emas, Arini mengenalnya sebagai Lisa, rival bisnisnya, mendekat dengan segelas sampahnya. Arini, siapa temanmu ini? Kok beda banget ya? Rangga menjawab sendiri. Saya Rangga, tukang parkir di mal tempat Bu Arini biasa belanja. Lisa terperangah, seluruh meja mendadak hening. Arini cepat mengambil alih. Dia temanku, itu saja. Lisa tertawa cekikikan. Wah, Arini sekarang suka mengangkat derajat orang kecil ya. Hati-hati, nanti gaunmu kena keringatnya. Arini mengepalkan tangan di bawah meja. Tapi Rangga menepuk punggungnya pelan. Tidak apa-apa, Bu, biarkan saja. Acara berlangsung dengan penggalangan dana untuk anak yatim. Seorang pembawa acara mengumumkan bahwa donatur terbesar akan mendapat plakat kehormatan. Kita mulai dari 10 juta, seru pembawa acara. Lisa mengangkat tangan, 50 juta. Tamu lain bertepuk tangan. Arini mengangkat tangan. 100 juta? Lisa mendengus. 200 juta? Arini hampir mengangkat tangan lagi. Tapi Rangga menggenggam pergelangan tangannya. Jangan, Bu. Ini bukan ajang balapan. Arini menatap Rangga. Untuk pertama kalinya, dia menuruti. Baik, Lisa memenangkan plakat itu. Dia melirik Arini dengan penuh kemenangan. Tapi Arini tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada Rangga yang tersenyum tenang. Setelah acara, di luar hotel, Rangga berkata, Bu Arini, saya belajar bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan donasi terbesar, tapi dengan ketulusan memberi. Arini menggigit bibir. Kamu benar, aku jadi malu? Tidak perlu malu. Memperbaiki diri butuh waktu. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arini tidur tanpa rasa hampa. Keesokan harinya, Arini bangun dengan perasaan aneh. Seperti ada sesuatu yang hangat di dadanya. Dia memutuskan untuk tidak pergi ke kantor. Sebaliknya, dia meminta supirnya mengantarnya ke kedai kopi sederhana di pinggir kota. Bukan Starbucks, bukan ekspedisi. Warung kopi dengan bangku bambu dan asap rokok. Dia tidak tahu persis mengapa dia ke sana. Tapi kakinya terasa ringan. Di kedai itu, dia melihat seorang pria yang dikenali. Rangga sedang duduk sendirian sambil membaca buku. Tanpa robi parkir, tanpa topi. Dia tampak seperti orang biasa. Arini mendekat. Boleh duduk? Rangga terkejut. Bu Arini, di sini? Aku ingin tahu bagaimana rasanya hidup seperti kamu. Rangga tersenyum. Duduklah. Mereka memesan kopi tubruk. Arini hampir mencekik saat pertama meneguk. Pahit sekali. Lain kali minta gula aren. Rangga tertawa kecil.
Mereka berbincang lama. Rangga bercerita tentang pekerjaannya, tentang anak-anak jalanan yang sering dia beri makan, tentang ibunya yang sudah tiada. Ayah saya meninggal saat saya kecil. Ibu membesarkan saya sendirian. Beliau bilang, "Nak, jadi orang miskin itu tidak salah. Tapi jadi orang sombong itu dosa." Arini menunduk. "Aku sering sombong." "Iya, Bu. Tapi saya lihat Bu Arini mulai berubah." Angin sore berembus. Arini merasa ada sesuatu yang tumbuh di hatinya. Sesuatu yang selama ini dia tolak. Kerendahan hati. Setelah pertemuan di kedai kopi, Arini mulai mencari tahu tentang Rangga. Bukan karena curiga, tapi karena penasaran. Dia bertanya kepada petugas parkir lain di mal tersebut. "Mas Rangga itu orangnya baik, Bu. Tapi dia misterius. Tidak pernah cerita tentang keluarganya. Rumahnya saja tidak jelas." Arini makin penasaran. Suatu malam, dia memutuskan untuk mengikuti Rangga pulang. Jangan salah, ini bukan tindak kekerasan atau stalker. Dia hanya ingin tahu. Rangga naik angkutan umum. Arini mengikutinya dari jauh. Setelah 1 jam perjalanan, Rangga turun di sebuah gang kecil di pinggiran Jakarta. Bukan daerah kumuh, tapi sederhana. Rumah-rumah dengan dinding setengah bata. Rangga masuk ke sebuah rumah kecil berwarna hijau pucat. Halaman depannya bersih, ada pot bunga dan ayunan kayu. Arini menghela napas. Ini rumahnya? Sederhana sekali. Tapi kemudian dia melihat sesuatu yang aneh. Di depan rumah itu, ada 2 mobil mewah terparkir. Mercedes dan BMW. Mobil siapa itu? Seorang pria berpakaian rapi keluar dari rumah Rangga. Dia membungkuk hormat. "Selamat malam, Tuan. Besok ada rapat dengan investor Singapura." Arini terkejut. "Tuan?" Dia bersembunyi di balik tiang listrik. Pria rapi itu masuk ke mobil Mercedes dan pergi. Rangga masih di dalam rumah. Arini dia tahu harus berpikir apa. Hatinya berdebar. Siapa sebenarnya Rangga? Malam itu dia tidak bisa tidur. Dia mengutak-atik ponsel, mencari nama Rangga di media sosial. Tidak ada. Seperti orang itu tidak pernah ada. Tapi dia ingat senyum Rangga. Tenang, damai. Seperti orang yang tidak perlu membuktikan apapun. Atau justru dia sengaja menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, Arini memutuskan untuk mencari tahu dengan cara halus. Dia datang ke mal lebih pagi dari biasanya. Rangga sudah ada di posnya, menyapu area parkir dengan sapu lidi. "Rangga, aku mau tanya." "Silahkan, Bu. Kamu tinggal di rumah hijau itu kan? Di pinggiran Jakarta?" Rangga berhenti menyapu. Matanya sedikit terbelalak, lalu kembali tenang. "Bu Arini mengikuti saya?" "Maaf, aku hanya penasaran." Rangga menghela napas. "Rumah itu milik orang tua saya dulu. Saya merawatnya sekarang." "Lalu mobil mewah yang parkir di depan rumahmu itu, dan pria yang memanggilmu Tuan?" Rangga terdiam beberapa saat. Angin pagi bertiup di antara mereka. "Bu Arini, ada hal yang belum bisa saya ceritakan sekarang. Tapi tolong percaya, saya tidak pernah berniat jahat." Arini menatap mata Rangga. Jujur, tidak ada kebohongan di sana. Tapi rasa penasarannya tidak bisa dibendung. "Baik, aku tunggu saat kamu siap cerita." Arini pergi. Namun sepanjang hari, pikirannya hanya tertuju pada satu nama. Rangga. Dia menghubungi Dina. "Din, tolong bantu cari data seseorang. Namanya Rangga. Tukang parkir di mal itu." Dina kaget. "Kamu mau apa? Jangan-jangan kamu suka sama dia?" "Bukan, aku hanya penasaran." Oke, tunggu ya." 2 jam kemudian, Dina menelpon balik. "Lin, tidak ada data tentang Rangga di sistem mal."
Kartu identitasnya pakai nama samaran ya? Aneh. Arini merinding. Siapa sebenarnya dia? Malam itu, Arini mendapat pesan tak terduga dari nomor tidak dikenal. Bu Arini, maaf mengganggu. Ini Rangga. Bisa ketemu besok pagi di kedai kopi? Saya akan cerita semuanya. Arini setuju. Jantungnya berdebar sepanjang malam. Pagi harinya, dia datang lebih awal ke kedai kopi. Rangga sudah duduk di pojok, memegang secangkir kopi tubruk. Selamat pagi, Bu. Langsung saja, Rangga. Kamu siapa? Rangga menarik nafas panjang. Nama lengkap saya Rangga Wijaya. Ayah saya dulu pengusaha properti. Keluarga kami kaya raya. Arini terbelalak. Apa? Saat saya kecil, ayah saya bangkrut karena ditipu rekan bisnis. Kami kehilangan segalanya. Ibu dan saya harus tinggal di rumah kakek yang sederhana itu. Air mata Rangga mulai menetes. Saya masih ingat saat kami diusir dari rumah mewah. Teman-teman ayah yang dulu sering makan di rumah kami malah menghina kami di depan umum. Seorang wanita kaya melempar uang ke wajah ibu saya sambil bilang, "Miskin tapi gengsi." Arini merasakan dadanya sesak. Sejak itu saya trauma. Saya benci orang kaya yang sombong. Tapi saya tidak mau membenci. Saya justru ingin merasakan bagaimana susahnya jadi orang kecil. Jadi saya menyamar jadi tukang parkir. Uang warisan kakek saya kelola diam-diam. Jadi kamu konglomerat? Bukan, tapi saya punya cukup. Saya tidak menyamar untuk menjebak siapapun. Saya hanya ingin belajar kerendahan hati. Arini menangis. Aku minta maaf. Aku sudah sombong padamu. Rangga tersenyum. Tidak apa-apa, justru dari Bu Arini saya belajar bahwa orang kaya pun bisa berubah. Setelah pengakuan Rangga, hujan turun deras di luar kedai. Arini dan Rangga terdiam. Suara air mengguyur atap seng menjadi satu-satunya suara. Aku tidak tahu harus berkata apa-apa, ucap Arini akhirnya. Tidak perlu berkata apa-apa, saya hanya ingin jujur. Arini mengusap air matanya. Rangga, aku dulu orang yang sombong. Aku sering menghina orang yang lebih rendah. Tapi bertemu denganmu, aku jadi sadar. Rangga menatap Arini lembut. Perubahan tidak harus besar, Bu. Cukup mulai dari hal kecil. Hujan mulai reda. Mereka keluar dari kedai. Udara kerasa segar. Rangga, aku ingin belajar darimu. Ajar aku jadi rendah hati. Rangga tersenyum. Saya bukan guru, tapi kita bisa belajar bersama. Mereka berjalan beriringan di trotoar basah. Arini merasa ada beban yang terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Mau kemana sekarang? Tanya Rangga. Ajak aku ke tempat favoritmu. Rangga membawa Arini ke panti asuhan di belakang pasar. Di sana, anak-anak menyambut Rangga dengan riang. Kak Rangga, Kak Rangga. Rangga membagikan makanan ringan yang dibelinya tadi. Arini ikut membagikan. Seorang gadis kecil mendekatinya. Tante, kamu siapa? Aku teman Kak Rangga. Tante cantik, tapi jangan sombong ya. Kak Rangga bilang, orang cantik yang sombong itu jelek hati. Arini tersenyum masam. Iya, Tante belajar. Disitulah Arini menemukan arti sebenarnya dari kebahagiaan. Seminggu berlalu, hubungan Arini dan Rangga semakin dekat. Mereka sering bertemu di kedai kopi atau panti asuhan. Arini mulai mengurangi gaya hidup mewahnya. Dia tidak lagi memarkir mobil di area VIP. Dia memilih parkir biasa. Suatu hari, saat mereka sedang berbincang di area parkir mal, seorang pria berjas datang. Dia langsung menghampiri Rangga dan membungkuk. Maaf mengganggu Tuan, ada surat penting dari kantor pusat. Arini melihat sekeliling. Beberapa pegawai mal dan pengunjung mulai menatap heran. Tuan? Seorang ibu-ibu berbisik. Rangga menarik nafas. Tolong jangan di sini. Tapi sudah telat.
Pria berjas itu berbicara cukup keras. Tuan Rangga, rapat dengan mitra Singapura diundur ke jam 3 sore. Juga, Bu Arini, ayahnya menunggu di ruang VIP. Arini terkejut. Ayahku? Di sini? Dari pintu mall, Hendrawan, ayah Arini, keluar dengan wajah serius. Arini, apa yang kamu lakukan dengan tukang parkir? Papa dengar kamu sering ketemu dia. Semua orang di sekitar mulai bergerombol. Suasana menjadi tegang. Rangga berdiri tenang. Pak Hendrawan, saya bukan tukang parkir biasa. Hendrawan tertawa kecil. Oh ya? Lalu siapa? CEO? Rangga mengeluarkan kartu nama dari saku rompinya. Saya Rangga Wijaya, pemilik Wijaya Group, perusahaan properti yang baru saja membeli 40% saham perusahaan Bapak. Hendrawan membeku. Seluruh mall mendadak hening. Arini menutup mulutnya dengan tangan. Jadi itu benar. Dia konglomerat. Kartu nama itu jatuh ke lantai. Namun semua orang sudah melihatnya. Hendrawan meraih kartu itu dengan tangan gemetar. Wijaya Group. Perusahaan yang aku cari investornya, kamu. Rangga mengangguk. Maaf, Pak. Saya menyamar untuk belajar kerendahan hati, bukan untuk mempermalukan siapapun. Lisa, wanita yang sempat menghina Rangga di acara amal, maju dari kerumunan. Tidak mungkin. Tukang parkir macam dia itu pemilik perusahaan besar. Pasti palsu. Rangga tidak marah. Dia menekan ponselnya, lalu memperlihatkan layar kepada semua orang. Tampak profilnya di situs resmi Wijaya Group, lengkap dengan foto dan jabatan CEO. Lisa gak diam, mukanya pucat pasi. Arini meraih tangan Rangga. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Karena saya ingin tahu siapa yang benar-benar baik tanpa melihat harta. Hendrawan menghela napas panjang. Arini, selama ini kamu bergaul dengan pria ini dan tidak tahu siapa dia. Maaf Pak, aku juga baru tahu. Kerumunan mulai bertepuk tangan. Ada yang bersorak, tapi ada juga yang mencibir. Seorang wanita tua berkata, hebat ya, konglomerat mau jadi tukang parkir, tapi kenapa harus menyamar? Aneh. Rangga menatap wanita itu. Karena saya ingin merasakan pahitnya direndahkan. Saya ingin mengingatkan diri sendiri bahwa uang tidak membuat seseorang lebih mulia. Arini menangis. Dia memeluk Rangga di depan semua orang. Aku minta maaf. Maaf karena dulu aku sombong. Rangga membalas pelukannya. Tidak perlu maaf. Yang penting sekarang Bu Arini sudah berubah. Setelah kejadian di mall, Hendrawan menarik Arini ke ruang VIP dengan wajah merah padam. Kamu tahu malu tidak? Pacaran dengan tukang parkir yang ternyata konglomerat, tapi kamu sendiri tidak tahu. Papa jadi bahan tertawaan. Arini menunduk. Maaf Pak, aku tidak berniat mempermalukan keluarga. Mulai sekarang, kamu tidak boleh bertemu dia lagi. Rangga yang ikut masuk ke ruangan itu berkata dengan tenang, Pak Hendrawan, saya tidak pernah berniat buruk pada Arini. Saya justru mengagumi keberaniannya berubah. Hendrawan membalikkan badan. Kamu pikir dengan uangmu kamu bisa sembarangan? Tidak Pak, saya justru tidak pernah memamerkan uang. Saya ingin Arini mencintai saya karena siapa saya, bukan karena harta saya. Arini menatap ayahnya. Pak, selama ini aku hidup hampa. Aku punya segalanya tapi tidak bahagia. Baru setelah bertemu Rangga, aku tahu arti kebahagiaan sejati. Hendrawan diam. Dia menatap putrinya lama. Kamu serius? Serius, Pak? Hendrawan menghela napas. Baik, tapi Papa minta satu syarat. Rangga, kamu harus membuktikan bahwa kamu serius dengan Arini. Bukan main-main. Rangga mengangguk. Saya siapa? Saya akan buktikan dengan perbuatan, bukan kata-kata. Mereka berjabat tangan. Arini tersenyum lega. Namun di sudut ruangan, Lisa yang ikut menyelinap masuk memotret momen itu dengan ponselnya. Senyum jahat tersungging di bibirnya. Keesokan harinya, ponsel Arini tidak berhenti bergetar. Dia membuka Instagram. Sebuah akun anonim mengunggah foto dirinya memeluk Rangga di mall dengan caption, Arini,
pengusaha skincare ternyata dekat dengan tukang parkir palsu, diduga hanya mencari sensasi. Komentar-komentar jahat membanjiri unggahan itu. Dasar cari perhatian, pasti settingan biar viral. Miskin tapi sok kaya. Arini menangis. Dia tidak menyangka kebaikannya dibalas dengan fitnah. Rangga datang ke apartemennya. Saya sudah tahu, biar saya urus. Jangan, aku takut semakin ramai. Rangga tersenyum. Saya punya cara yang baik. Tidak perlu melawan fitnah dengan fitnah. Rangga membuat video pendek. Di video itu, dia berdiri di depan panti asuhan. Dia bercerita tentang tujuannya menyamar, untuk belajar rendah hati dan membantu anak-anak. Jika ada yang ingin menfitnah, silahkan. Tapi tolong jangan menyeret orang yang sedang belajar menjadi lebih baik. Video itu viral. Sebaliknya, publik malah membela Arini dan Rangga. Akun anonim yang menfitnah akhirnya ditutup. Lisa yang ketahuan sebagai dalangnya mendapat kecaman. Dia meminta maaf secara terbuka. Arini memaafkannya. Saya dulu juga sombong. Saya tidak ingin seperti itu lagi. Rangga bangga padanya. Setelah badai fitnah reda, Arini memutuskan untuk tinggal di rumah sederhana milik Rangga selama 1 bulan. Hendrawan awalnya menolak, tapi melihat tekad putrinya, dia mengizinkan. Rumah hijau itu kecil, hanya 2 kamar, dapur sempit, dan halaman yang ditumbuhi tanaman rambat. Tidak ada AC, tidak ada pembantu. Hari pertama, Arini kesulitan. Dia tidak bisa menyalakan kompor. Dia tidak tahu cara mencuci baju dengan tangan. Rangga mengajarinya dengan sabar. Tidak apa-apa, semua butuh proses. Arini belajar memasak nasi goreng. Hasilnya gosong. Rangga tetap memakannya sambil tersenyum. Enak kok. Bohong. Sedikit gosong, tapi penuh usaha. Mereka tertawa bersama. Malam harinya, mereka duduk di teras, menikmati angin dan suara jangkrik. Rangga, aku tidak pernah sebahagia ini. Kebahagiaan tidak butuh uang, Arini. Butuh kehadiran orang yang tulus. Arini menepuk bahu Rangga. Aku sayang kamu. Aku juga. Untuk pertama kalinya, Arini merasa cukup. Hendrawan datang ke rumah hijau itu tanpa pemberitahuan. Dia terkejut melihat putrinya yang dulu selalu berdandan mewah, kini memakai kaos oblong dan celana pendek, sedang menyiram tanaman. Arini, kamu benar-benar berubah. Pah, masuklah, aku buatkan teh. Hendrawan duduk di kursi bambu. Rangga keluar dari dapur membawa teko-teh. Selamat sore, Pah. Hendrawan menghela napas. Rangga, aku awalnya benci dengan caramu. Tapi sekarang aku lihat putriku bahagia. Dia tidak pernah sebahagia ini. Terima kasih, Pah. Aku setuju kalian serius. Tapi satu syarat, jangan pernah membuatnya menangis. Rangga mengangguk. Saya janji, Pah. Arini memeluk ayahnya. Terima kasih, Pah. Hendrawan mengusap kepala putrinya. Papa bangga kamu mau berubah. Tidak semua orang punya keberanian itu. Malam itu mereka makan malam bertiga di meja kecil. Nasi, sayur asam, dan tempe goreng. Sederhana, tapi penuh kehangatan. Hendrawan berkata, ini makanan terenak yang pernah Papa makan. Arini tersenyum. Dia sadar kebahagiaan sejati tidak datang dari piring emas, tapi dari hati yang tulus. 3 bulan kemudian, Rangga membawa Arini ke tempat pertama mereka bertemu. Area parkir mal. Arini bingung. Kenapa di sini? Rangga tersenyum. Karena disinilah segalanya dimulai. Ternyata Rangga sudah mempersiapkan sesuatu. Seluruh area parkir dihiasi lampu-lampu kecil dan bunga kertas buatan anak-anak panti asuhan. Tidak ada berlian, tidak ada ornamen mahal. Arini, aku bukan pria sempurna. Aku pernah trauma dan memilih menyamar. Tapi kamu mengajarkanku bahwa cinta sejati tidak melihat status. Rangga berlutut.
Dari sakunya, dia mengeluarkan cincin sederhana dari perak, bukan emas. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Bukan sebagai konglomerat atau tukang parkir, tapi sebagai manusia biasa yang saling melengkapi. Arini menangis. Seluruh pengunjung mal bertepuk tangan. Ya, aku mau. Rangga memasangkan cincin itu. Mereka berpelukan di tengah hujan bunga kertas. Dina yang ikut hadir menangis haru. Akhirnya sahabatku bahagia. Hendrawan dari kejauhan mengusap air mata. Putriku tumbuh menjadi pribadi yang baik. Pernikahan Arini dan Rangga digelar di panti asuhan, bukan di hotel bintang 5. Hanya dihadiri keluarga dekat, anak-anak panti, dan beberapa teman. Tidak ada riasan berlebihan, tidak ada gaun menjuntai panjang. Arini memakai kebaya putih sederhana, peninggalan ibunda Rangga. Kebaya ini sakral, kata Rangga. Aku merasa terhormat. Akad nikah berlangsung hikmat. Penghulu bertanya pada Rangga, apakah Anda menerima Arini sebagai istri sah dengan mahar seperangkat alat sholat dan Al-Quran? Ya, saya terima. Arini menangis. Mahar itu tidak mahal, tapi bermakna. Setelah akad, mereka makan bersama dengan nasi kotak sederhana. Anak-anak panti asuhan menyanyi lagu selamat. Dina berkata, Lin, pernikahan kamu tidak mewah, tapi paling berkesan. Karena cinta tidak butuh kemewahan, Din. Rangga menggenggam tangan Arini. Terima kasih telah mau hidup sederhana denganku. Bukan sederhana, Rang, tapi hidup yang sesungguhnya. Malam pertama mereka di rumah hijau itu ditemani suara jangkrik dan cahaya rembulan. Tidak ada pesta kembang api, tapi ada kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Seminggu setelah pernikahan, Arini dan Rangga memutuskan untuk tidak tinggal di rumah mewah. Mereka tetap di rumah hijau itu, tapi mereka merenovasi panti asuhan menjadi lebih layak. Arini menjual semua mobil mewahnya, kecuali satu untuk keperluan darurat. Uangnya kita pakai untuk beasiswa anak-anak kurang mampu, kata Arini. Rangga bangga. Kamu benar-benar berubah. Mereka juga membuka pelatihan keterampilan gratis untuk warga sekitar. Arini mengajar cara membuat produk skincare sederhana. Rangga mengajar manajemen keuangan. Lisa yang dulu sombong, datang meminta maaf sambil membawa donasi. Aku ingin berubah seperti kamu, Arini. Arini memeluk Lisa. Tidak ada kata terlambat. Suatu hari, seorang wartawan mewawancarai mereka. Apa rahasia kebahagiaan keluarga sederhana ini? Arini menjawab, kami belajar bahwa harta bukan segalanya. Yang paling penting adalah hati yang rendah dan tangan yang suka memberi. Rangga menambahkan, trauma masa lalu tidak harus membuat kita membenci, justru bisa membuat kita lebih berbelas kasih. Wawancara itu viral, banyak orang terinspirasi. 5 tahun berlalu, Arini dan Rangga kini memiliki seorang putri kecil bernama Melati, yang tumbuh tanpa tahu bahwa orang tuanya kaya raya. Suatu pagi, Arini mengajak Melati ke mal yang dulu, area parkir yang sama. Rangga sudah tidak menyamar, tapi sesekali dia masih menyapa para petugas parkir dengan ramah. Bu, kenapa ayah dulu jadi tukang parkir? Tanya Melati. Arini berlutut, menatap mata putrinya. Karena ayah ingin belajar menjadi rendah hati, dan dari situlah ibu belajar untuk tidak sombong. Melati mengangguk. Jadi, menjadi kaya itu tidak salah. Yang salah adalah sombong. Arini tersenyum sambil menitikkan air mata haru. Kamu pintar, nak. Rangga datang membawa 3 gelas jus jambu dari pedagang kaki 5.
Mereka duduk di trotoar, menikmati pagi yang cerah. Seorang wanita tua yang dulu pernah menghina Rangga di mal itu, kini mendekat. "Maafkan saya dulu, Nak. Saya tidak tahu bahwa kebaikan tidak memandang baju." Rangga menjawab, "Tidak perlu maaf, Bu. Semua orang pernah salah." Arini menggenggam tangan Rangga. "Aku juga dulu salah. Tapi hidup memberi kesempatan kedua." Matahari meninggi. Mereka berjalan pulang ke rumah hijau. Tidak dengan mobil mewah, tapi dengan angkutan umum. Melati bertanya, "Bu, kenapa kita naik angkot? Bukannya kita punya mobil?" Arini menjawab, "Karena kadang jalan yang sederhana mengajarkan kita untuk bersyukur." Penutup. Kekayaan tidak pernah menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita melupakan rasa syukur dan merendahkan orang lain. Trauma masa lalu bisa berubah menjadi pelajaran, bukan alasan untuk membenci. Cinta sejati tumbuh bukan dari harta, tapi dari kerendahan hati dan ketulusan. Setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua. Dan kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita memilih untuk menjadi.